Apa judul korbannya Bapak Ibu? Allah melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Wah, luar biasa itu Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara jangan membatasi Allah dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan juga jangan membatasi Allah dengan segala kesepakatan. Kalau tidak, saudara nanti akan mendapatkan berkat yang terbatas sesuai dengan sebesar apa yang saudara pikirkan. Tapi hari ini, izinkan Allah bekerja secara bebas supaya berkat di dalam kehidupan kita juga menjadi berkat yang berkelimpahan. Karena Allah akan melakukan jauh lebih besar dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Amin ya Bu? Mana ayatnya Pak? Oke, kita buka Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah, bagi siapa nih? Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, pikirkan. Karena itulah jangan batasi Tuhan supaya berkat kita juga menjadi berkat yang besar. Seringkali orang Kristen malah seringkali membatasi Tuhan. Mari izinkan Tuhan bekerja dengan bebas. Mari izinkan Tuhan memberkati dengan bebas. Mari izinkan Tuhan melakukan segalanya dengan bebas, supaya hidup kita juga mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Amin ya Bu? Tetapi hanya orang hidup di dalam anugerah lah yang bisa mengizinkan Tuhan bekerja dengan bebas. Ketika saudara masih di dalam hukum Taurat, bukan Tuhan yang mengerjakan, semuanya saudara yang mengerjakan. Itulah sebabnya menjadi sangat terbatas semuanya. Bahkan juga ada kemungkinan gagal demikian besar. Itulah sebabnya baik kita hari ini hiduplah di dalam anugerah. Dan yang kedua, izinkan Tuhan bekerja dengan bebas agar hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Hal yang besar, lebih besar terus kita alami di dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Dan jangan juga tiru seperti apa yang dilakukan oleh Gideon Bapak Ibu. Ya, menawar dengan Tuhan. Tuhan, buktikan bahwa engkau telah memanggil aku. Dengar, ada bulu yang banyak airnya dan sekitarnya kering, dan lalu kemudian bulunya kering, sekitarnya basah. Saya ingin katakan Bapak Ibu, itu dalam perjanjian lama, itu dalam hukum Taurat. Manusia yang mengerjakan. Tapi hari ini bukan lagi kita yang mengerjakan Bapak Ibu, tapi Allah yang mengerjakan. Itulah sebabnya jangan lagi mengadakan tawar-menawar dengan Tuhan. Saudara percaya saja bahwa Tuhan itu adalah baik hati, Tuhan itu adalah murah hati, Tuhan itu besar, maka hal besar juga akan kita alami dalam kehidupan. Amin. Tetapi dalam kisah perumpamaan di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 4, itu adalah tentang seorang tuan rumah atau tuan tanah yang mempekerjakan pekerja yang baik. Di sini ada satu gambaran tentang kehidupan orang Kristen. Satu contoh pekerja adalah membatasi Tuhan dengan kesepakatan. Sedangkan satu contoh lagi adalah pekerja yang membebaskan Tuhan, mengizinkan Tuhan, dan percaya akan ucapan firman Tuhan, dan mereka mendapatkan berkat yang lebih baik, lebih besar. Amin Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Matius 20 ayat 1 sampai 4. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah atau tuan tanah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Pekerjanya sudah sepakat dengan si tuan tadi, atau ini adalah gambaran dari Allah Bapak Ibu. Sepakat. Sepakatnya apa? 1 dinar sehari. Maka apa yang terjadi? Saat nanti mereka selesai bekerja, mereka hanya mendapatkan 1 dinar ini dari pekerja seharian, dari pagi sampai jam 6. Sekarang tipikal pekerja yang kedua. Seperti inilah hendaknya kita. Ayat 3-nya, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan aku berikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Apa yang pantas? Di sini ada kesepakatan Bapak Ibu? Tidak ada kesepakatan. Tapi mereka pergi karena percaya kepada tuan tanah tadi bahwa yang pantas itu adalah hal yang terbaik bagi mereka. Mereka tidak ada kesepakatan. Mereka percaya saja ucapan kepada tuan tanah tadi Bapak Ibu, atau tuan rumah tadi Bapak Ibu. Mereka langsung pergi karena mereka pergi dengan iman. Ini perlu iman Bapak Ibu. Sama seperti saudara kerja lah. Kalau saudara kerja tanpa ikatan kontrak kerja Bapak Ibu, saudara kerja pokoknya nanti pada akhir bulan saya gaji. Itu perlu kepercayaan yang tinggi. Berapa Ibu? Gak ada ikatan apa-apa. Nanti bulan depan kira-kira digaji atau tidak ya? Digaji atau tidak ya? Nggak ada ikatan kontrak apapun. Nah itulah yang terjadi pada pekerja yang tadi Bapak Ibu. Mereka pergi tanpa kesepakatan. Jadi mereka pergi dengan percaya kepada janji si tuan rumah tadi, punya iman kepada si tuan rumah. Dan hasilnya apa? Nanti pada akhirnya setelah mereka selesai bekerja, walaupun mereka hanya bekerjanya lebih sedikit waktunya dibandingkan pekerja yang pertama, tapi mereka mendapatkan gaji atau upah yang sama. Artinya apa? Mereka kerja minimal tapi hasilnya sama. Jadi mereka lebih
lebih efisien. Kenapa mereka bisa dapatkan demikian? Karena mereka bekerja bukan berdasarkan kesepakatan, tapi berdasarkan kemurahan hati si tuan rumah. Hal yang sama dengan kita, Bapak Ibu. Allah itu mengerjakan jauh lebih besar dari yang kita pikirkan, kita doakan. Kalau saudara mengadakan kesepakatan dengan Tuhan, maka saudara sudah batasi berkat Tuhan. Saudara batasi apa yang Tuhan kerjakan sesuai dengan batasan pikiran kita, batasan doa kita. Amin, Bapak Ibu. Dan itu pasti terbatas. Tetapi kalau saudara izinkan lebih, lepas gitu, Bapak. Saudara izinkan Tuhan bebas bekerja, maka Tuhan akan mengerjakan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang saudara pikirkan dan doakan. Dan saya yakin saudara akan mendapatkan jauh lebih dahsyat lagi berkat di dalam kehidupan saudara. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, jangan batasi Tuhan, apalagi dengan ucapan-ucapan yang terkesan rendah hati. Tuhan asal masuk saja lumayan, Tuhan asal punya anak saja lumayan, Tuhan asal punya rumah saja lumayan. Harusnya saudara jangan batasi Tuhan. Tuhan berikan aku rumah yang terbaik menurut engkau Tuhan. Jadi bebas gitu, Bapak Ibu. Itu pasti jauh lebih dahsyat dibandingkan saudara pikirkan. Amin, Bapak Ibu. Jangan saudara batasi. Lumayan asal sekedar rumah Tuhan. Udah saudara batasi berkat saudara itu, Bapak Ibu. Hari ini hari izinkan Tuhan mengerjakan segalanya, dan itu pasti jauh lebih besar dari apa yang saudara pikirkan dan doakan. Amin. Jangan juga saudara minta jodoh. Tuhan, aku sudah jomblo lama sekali. Pokoknya asal laki-laki Tuhan, asal perempuan Tuhan. Jangan gitu, Bapak Ibu. Saudara akan mendapatkan hal yang mengecewakan. Amin, Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan yang terbaik lah Tuhan berikan. Itu pasti Tuhan memberikan yang luar biasa. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, banyak yang dipanggil untuk menikmati kemurahan hati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Karena banyak dari orang Kristen, mereka mengikat Tuhan dengan kesepakatan, mengikat Tuhan dengan syarat-syarat. Seperti dari pekerja yang pertama, Bapak Ibu. Pekerja yang pertama-tama itu mengadakan kesepakatan dengan Tuhan. Hasilnya apa? Mereka kerja seharian, dapatnya upah 1 dinar. Sedangkan pekerja yang lain, tanpa kesepakatan, mereka percaya saja ucapan dari tuan rumah tadi. Mereka hanya kerja lebih sedikit, tapi hasil tetap sama, 1 dinar. Saudara milih yang mana, Bapak Ibu? Kerja seharian dapat 1 dinar, atau kerja hanya 1 jam, atau 2 jam, atau 3 jam, dapatkan hal yang sama? Saya yakin saudara ingin mendapatkan hal yang sama dengan kerja yang lebih sedikit. Amin, Bapak Ibu. Ngapain kerja lama-lama, atau hasilnya juga sama? Karena itulah bagi kita hari ini, lihat, jangan ikat Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan kita yang terbaik, yang jauh dari yang kita pikirkan atau doakan. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya banyak ini dipanggil untuk menikmati kebaikan hati Tuhan, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Sebab mereka telah mengikat Tuhan dengan segala kesepakatan. Hari ini izinkan Tuhan bekerja bebas. Maka hari ini kita percaya kita mendapatkan jauh lebih besar dari yang kita pikirkan dan doakan. Amin, Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Dan untuk kita bisa mendapatkan, untuk kita bisa membebaskan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, saudara harus punya iman. Saudara harus punya kepercayaan kepada Tuhan. Kalau saudara curiga kepada Tuhan, jangan-jangan Tuhan tidak ngasih. Jangan-jangan Tuhan nanti mengurangi. Saudara tidak akan pernah mendapatkan yang lebih besar tadi, Bapak Ibu. Saudara akan melakukan apa yang dilakukan oleh pekerja yang pertama, mengikat kesepakatan dengan Tuhan. Dan itu sama dengan membatasi. Itulah sebabnya kalau saudara ingin Tuhan bekerja jauh lebih besar dari yang saudara pikirkan dan doakan, saudara perlu iman. Saudara perlu kepercayaan kepada Tuhan. Dan ketika kita punya iman, disitulah Tuhan bisa berkenan kepada kita. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena segala sesuatu Allah berikan berdasarkan iman. Saudara selamat, itu dasarnya apa? Anugerah oleh iman. Saudara ingin sembuh, oleh iman kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin, Ibu. Ya, karena Tuhan Yesus berkata, terjadilah kesembuhan sesuai dengan imanmu. Berapa, Ibu? Jadi kesembuhan juga dasar iman. Berkat juga, itu juga iman, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Tanpa iman saudara tidak akan mendapatkan apapun dari Allah. Karena Allah tidak berkenan kepada orang yang tidak beriman. Haleluya, Bapak Ibu. Haleluya, Ibu. Itulah sebabnya kalau saudara ingin mendapatkan segala sesuatu dari Allah, saudara harus punya iman. Sebab segala sesuatu itu Allah kerjakan karena adanya iman di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi bukan karena kebutuhan. Walaupun saudara butuhnya sudah mepet gitu. Uang kos mau dibayar sudah mepet, belum ada uang. Uang kontrak yang saudara butuhkan sudah mepet. Tuhan tidak akan bergerak berdasarkan kebutuhan saudara. Tapi Tuhan bergerak karena iman saudara. Kalau berdasarkan kebutuhan, Allah lebih banyak di Afrika. Kenapa? Di sana banyak kebutuhan. Untuk bebas dari Ebola, untuk bebas dari kelaparan, untuk bebas dari perang, untuk bebas dari banyak hal di Afrika, Bapak Ibu. Kalau berdasarkan kebutuhan, maka Tuhan lebih banyak adanya di Afrika. Tetapi Tuhan juga ada di sini. Karena di sini juga kita adalah orang yang beriman. Amin, Ibu. Sehingga apapun doa permintaan kita, ketika kita beriman, maka itu kita dapatkan. Sebab Allah bekerja bukan berdasarkan kebutuhan kita, tapi berdasarkan iman kita. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebab
sebabnya ketika Tuhan berfirman, Bapak Ibu, saudara jangan menuntut bukti. Ketika saudara berfirman, apa dulu dong buktinya? Tunjukkan dulu buktinya. Itu ucapan dunia, Bapak Ibu. Dunia selalu berkata minta bukti dulu baru percaya. Tunjukkan dulu buktinya kamu bertobat, baru aku percaya kamu bertobat. Tunjukkan dulu buktinya bahwa kamu bisa bekerja dengan hasil kerja, baru aku percaya memberikan pekerjaan kepadamu. Selalu dunia meminta bukti lebih dulu. Sedangkan Tuhan tidak. Ketika Allah berfirman, saudara percaya, barulah buktinya muncul berikutnya. Jadi bukti itu muncul belakangan. Tapi orang dunia ingin buktinya di depan. Kalau sudah lihat bukti, barulah percaya. Kalau kekristenan tidak, percaya dulu baru ada bukti. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar pengharapan dan bukti segala yang belum terlihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar dari pengharapan dan bukti yang tidak terlihat. Itulah sebabnya orang Kristen ketika Allah berfirman, ketika saudara baca ayat Alkitab, jangan menuntut bukti lebih dulu. Kalau saudara menuntut bukti lebih dulu, maka saudara tidak pernah punya iman. Dan karena tidak punya iman, maka apapun itu saudara butuhkan, tidak akan pernah Tuhan berikan bagi saudara. Amin. Karena segala sesuatu Tuhan kerjakan, Tuhan berikan, dasarnya iman kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu yang pernah terjadi juga pada saat Thomas. Pada saat itu murid-muridnya berkata kepada Thomas, "Hai Thomas, Tuhan Yesus telah bangkit." Tapi Thomas berkata apa? "Aku tidak percaya sampai aku lihat lubang pakunya dan aku tusuk di lubang tadi." Lalu kemudian minggu berikutnya Thomas sudah berkumpul bersama murid-muridnya dan Tuhan Yesus juga menampakkan diri kembali. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Thomas, Thomas, Thomas, jangan lagi tidak percaya." Yesus juga berkata, "Berbahagialah orang yang percaya sebelum melihat." Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya bukan berbahagialah orang yang percaya sebelum melihat, versi bahasa Inggrisnya diberkatilah orang yang percaya sebelum melihat. Jadi ada berkat khusus ketika kita percaya sebelum kita melihat, Bapak Ibu. Dan karena apa kita punya berkat khusus? Karena pada saat kita percaya sebelum melihat, di situ ada iman. Tapi kalau saudara terus menuntut bukti, maka di situ menunjukkan saudara tidak punya iman, maka saudara sampai kapanpun tidak akan pernah dapatkan bukti dari Allah. Amin, Bapak Ibu. Itulah juga sebabnya kalau saudara perjamuan kudus, Tuhan punya urapan berkata coba-coba. Ya udahlah, nggak ada salahnya dicoba dulu, nggak ada salahnya dicoba. Oh, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah dapatkan mujizat itu. Karena banyak orang di luar sana juga berkata demikian. Ya, nggak ada salahnya ikut perjamuan kudus, coba-coba, mudah-mudahan ada mujizat. Kalau ada mujizat, baru saya percaya. Sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah mengalami mujizat. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, jangan katakan ingin bukti dulu, baru saudara percaya. Tapi saudara percaya dulu, maka Tuhan akan memberikan buktinya. Sebab apa? Saudara punya iman, maka Tuhan akan memberikan semua kebutuhan saudara. Karena itulah jika Allah menunjukkan segala sesuatunya kepada kita untuk kita percaya, maka di situ tidak akan ada iman. Dan Allah hanya memilih orang-orang yang percaya kepada kebaikannya. Yaitulah sebabnya jika kita percaya kebaikan Allah, maka Allah akan memberikan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Amin, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga. Tadi saudara tidak mengikat Allah dengan kesepakatan, dan itu perlu syarat harus percaya atau harus punya iman. Amin, Ibu ya. Bahkan juga di dalam Ibrani tadi kita sudah baca bahwa Allah hanya berkenan kepada orang yang punya iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Amin, Ibu. Karena segala sesuatu diberikan Allah berdasarkan iman kita. Kita selamat karena iman, kita sembuh karena iman, kita diberkati karena iman. Tanpa iman, saudara tidak akan pernah mendapatkan dari Allah. Amin, Ibu. Nah, kalau orang Kristen masih hidup di dalam hukum Taurat, maka saudara tidak akan pernah punya iman. Sebab hukum Taurat itu dasarnya bukan iman, tapi perbuatan. Kenapa dasarnya bukan iman tapi perbuatan? Karena yang mengerjakan saudara sendiri, yang mengerjakan manusia semua, bukan lagi Allah. Mari kita lihat ayatnya, Galatia 3:12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Itulah sebabnya, karena dasar hukum Taurat bukannya iman. Kalau kita hubungkan dengan Ibrani 11 tadi ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka itu artinya siapapun yang ngotot dalam hukum Taurat tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Itu bukan kata saya, itu kata ayat itu, Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah baca Ibrani 11, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sedangkan hukum Taurat dasarnya bukan iman. Itulah sebabnya kalau orang masih hidup dalam hukum Taurat, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Kenapa sih, Pak? Hukum Taurat itu bukan dasarnya iman, Pak, tapi perbuatan. Karena yang mengerjakan semuanya manusia. Saudara lihat aja, jangan ada yang lain, kuduskan hari Sabat, terus jangan berzina, jangan berbunuh, hormati orang tuamu, jangan. Yang mengerjakan semua siapa nih, Mbak? Manusia kan? Nah, kalau manusia yang mengerjakan, tidak akan pernah dituntut oleh iman. Tapi ketika Tuhan mengerjakan, maka pastinya saudara harus punya iman, kepercayaan. Kenapa? Karena bukan saudara yang mengerjakan, tapi Tuhan mengerjakan,
maka harus ada kepercayaan kepada Tuhan, harus ada iman kepada Tuhan. Itu sama seperti saudara punya toko. Kalau saudara punya toko, saudara jalankan sendiri toko tadi, maka di situ tidak ada perlu kepercayaan. Nah, ini toko-toko saya, uang-uang saya, mau bangkrut, mau maju, itu urusan saya. Haleluya, Ibu, gak ada perlu urusan. Tetapi kalau toko tadi bukan saudara yang ngerjakan, yang jalankan, tapi orang lain, maka saudara harus percaya kepada orang lain tadi. Percaya, pertama kejujurannya, kedua percaya bahwa dia mampu menjalankan toko saudara. Jadi ketika bukan saudara yang ngerjakan, di situ dituntut adanya kepercayaan. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Kalau hukum Taurat itu saudara yang mengerjakan semua, maka tidak perlu dituntut iman. Tapi ketika semuanya Yesus yang mengerjakan, di situ harus ada iman. Karena bukan saudara yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Amin, Bapak Ibu. Jadi karena itulah dalam hukum Taurat tidak ada iman. Karena saudara yang mengerjakan. Dasarnya perbuatan saudara, dasarnya perbuatan saudara. Dan mulai kapan turunnya hukum Taurat, Bapak Ibu? Itulah di Gunung Sinai. Dan mulai dari Gunung Sinai sampai kepada masa Tuhan Yesus, sekitar 1500 tahun. Dan selama itulah juga orang Israel tidak hidup berdasarkan iman. Bahkan murid-murid juga tidak pernah punya iman. Itulah sebabnya sering Yesus menegur mereka, kamu tidak punya iman. Seandainya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, gunung pun bisa engkau pindahkan. Tuhan Yesus berkata demikian, Bapak Ibu. Saudara tahu besar biji sesawi? Saudara tahu biji gula pasir? Kira-kira sebesar itu loh, Bapak Ibu. Saudara lihat itu kecil sekali. Jangan-jangan Tuhan Yesus menyindir murid-muridnya, sebenarnya kamu nggak punya iman. Sekecil ini pun kamu nggak punya. Karena sebesar biji sawi saja kamu tidak punya. Mana ayatnya? Oke, kita buka Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, itu kecil sekali tuh biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbentuklah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi murid-murid itu punya iman sebesar biji sawi? Tidak. Karena pernyataan ini udah menunjukkan bahwa murid-muridnya tidak punya iman. Kenapa mereka tidak punya iman? Karena mereka orang Yahudi. Kenapa mereka orang Yahudi tidak punya iman? Karena mereka selama 1500 tahun sejak dari Gunung Sinai hidup di bawah hukum Taurat, dan dasar hukum Taurat bukan iman tapi perbuatan. Itulah sebabnya murid-muridnya juga tidak pernah punya iman. Sebaliknya, kenapa dua orang tadi yang bukan non-Yahudi, yang non-Yahudi punya iman besar? Karena mereka tidak pernah hidup dalam hukum Taurat, tapi mereka langsung melihat kepada Yesus, melihat kasihnya, melihat kuasanya, melihat kebaikannya, dan disitulah timbulnya iman. Bagaimana buktinya, Pak? Begini, saya tunjukkan saja buktinya supaya kita hari ini mantap gitu, Bapak Ibu. Kalau lihat ini salib ini, anggap aja ini Yesus. Ketika saudara mengalami sakit, kalau saudara melihat diri saudara, maka seringkali saudara tidak punya iman untuk kesembuhan. Ketika saudara melihat kepada diri saudara, kenapa ya saya sakit ya? Saudara kemudian selidiki, trace back ke belakang, lihat ke belakang. Oh, kemarin ada anak saya gebuki sampai benjol-benjol. Wah, jangan-jangan karena itulah maka hari ini aku sakit. Jadi ketika saudara melihat diri saudara, seakan-akan ya Bapak Ibu, saudara memang pantas untuk sakit. Kenapa? Ada dosa sebelumnya saudara telah lakukan. Jadi ketika saudara melihat diri saudara, saudara justru berkata, aku pantas untuk sakit. Dan ketika saudara berkata, aku pantas untuk sakit, maka sampai kapanpun saudara tidak punya iman untuk kesembuhan. Sebaliknya, ketika saudara melihat kepada Yesus, di atas kayu salib inilah Yesus mengalami bilur, dan lewat bilurnya lah aku sembuh. Maka saudara pasti ada pengharapan kesembuhan oleh Yesus. Dan itulah pengharapan, itulah kemudian berujuk kepada iman. Karena itulah lewat iman adilah, maka saudara kemudian akan sembuh. Itulah sebabnya ketika saudara menghadapi masalah, jangan fokus kepada diri saudara, fokus kepada Yesus. Dan orang non-Yahudi, mereka tidak pernah di bawah hukum Taurat, mereka hanya melihat Yesus saja, fokus kepada Yesus saja. Itulah sebabnya perwira Romawi dan ibu Kanaan, mereka punya iman yang besar. Contoh satu lagi, kenapa saya resesi? Lalu kemudian saudara trace back lagi. Oh iya, minggu yang lalu saya maki-maki ibu saya sehingga nangisnya luar biasa, nangis bombay lah pokoknya. Kemudian saudara berkata, oh pantasan aku resi bulan yang lalu aku membuat ibu saya menangis. Aku rada durhaka ini, anak durhaka ini. Amin, Ibu. Sehingga saudara berkata apa? Aku pantas untuk resesi. Bukannya punya iman untuk bebas resesi, malah berkata pantas untuk resesi. Jadi ketika saudara dilihat diri saudara, seakan-akan saudara pantas untuk mendapatkan semua masalah tadi. Sebaliknya ketika saudara lihat Yesus, Yesus kaya menjadi miskin, tetapi di atas kayu salib menjadi telanjang, menjadi tidak punya apa-apa, agar aku hari ini bisa diberkati, agar aku hari ini bisa dipulihkan. Dan ketika saudara lihat kepada Yesus, mau nggak mau, iman saudara timbul dengan otomatis. Karena hari ini setiap kita layak, sebab Yesus telah menanggung segala ketidaklayakan kita. Karena Yesus mati, menderita, Yesus kaya menjadi miskin, agar setiap kita hari ini untuk diberkati, dipulihkan. Amin, Ibu. Saudara itu? Itulah sebabnya ketika saudara fokus kepada Yesus, otomatis iman itu timbul. Jangan lihat kepada diri saudara. Tapi apa yang diajarkan oleh dunia? Ketika saudara menghadapi masalah, periksa diri kamu, introspeksi diri kamu, ngaca kamu. Jadi semakin saudara ngaca, semakin anjlok gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang aku pantas untuk sakit, aku pantas untuk bangkrut, aku itu najis tralala. Tapi ketika saudara melihat Yesus, semua masalah tidak pantas, tapi justru segala kebaikan, segala kesehatan, segala sukses menjadi pantas untuk kehidupan kita. Amin.
Bapak Ibu? Karena itulah hari ini bagi setiap kita hari ini, jangan fokus kepada diri kita. Apapun diajarkan dunia itu salah Bapak Ibu. Tapi hari ini lihat kepada Yesus. Disinilah iman kita akan timbul. Amin Bapak Ibu. Pak, tapi Pak ada ayat Pak di dalam Roma Pak, bahwa iman timbul dari pendengaran. Itu artinya fokus kepada Yesus. Kalau saudara terkunci kepada kata pendengaran tadi, saudara tidak akan pernah baca Alkitab. Sebab saudara baca Alkitab bukan pakai telinga, tapi pakai mata saudara. Apakah Alkitab saudara gosok-gosok dengan telinga? Karena iman timbul dari pendengaran Pak. Jangan-jangan Alkitab saya berbicara, terdengar di telinga saya. Oh enggak Bapak Ibu. Itu artinya adalah fokus kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Saudara bisa baca Alkitab, iman saudara timbul. Amin Bapak Ibu. Karena itulah baik kita hari ini, jangan fokus kepada diri kita, tapi fokus kepada Yesus. Karena disinilah rahasia untuk iman itu timbul, dan iman timbul, maka apa menjadi pengharapan saudara? Tuhan berikan bagi kita. Saudara berharap sembuh, pasti kita sembuh. Saudara berharap diberkati, saudara diberkati. Saudara berharap apapun juga akan Tuhan berikan bagi kita ketika ada iman di dalam hidup kita. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.